Dalam ikatan kovalen dan ion atau ikatan kimia ya, itu ada juga senyawa yang terdiri dari ikatan campuran. Apa campuran maksudnya? Di dalam ikatan tersebut gitu ya, ada ikatan ionnya dan ada ikatan kovalennya. Gitu ya. Jadi dua-duanya ada gitu. Nah, karena dua-duanya ada, bagaimana kita membedakannya? Ya, secara teori, gitu ya, perbedaan antara ikatan ion dengan kovalen itu ialah pada ininya, pada susunan atom kirinya, ya, ikatan ion sama ikatan kovalen. Oke, nah ikatan kovalen. Kita mengetahui ada gini ya, kalau ada senyawa kan katakanlah X dan Y. Ini senyawanya ya, berarti ada atom yang kiri, ada atom yang kanan. Ya. Nah, kalau si ion, kita basisnya ialah kita fokus pada atom kiri ya, bukan atom kanannya. Kalau dia ion, maka atom kirinya itu dia bentuknya logam. Sehingga kalau di dalam orang lain itu membedakan ion itu logam dengan non logam secara umumnya, gitu ya. Sedangkan kovalen itu ialah non logam dan non logam, gitu ya. Jadi kalian cek atom kirinya apakah dia logam atau dia non logam. Perbedaannya apa Pak? Kalau dia logam dia itu adalah golongannya itu 1A, 2A, 3A, gitu ya, dan golongan B, oke, kecuali, nah ada kecualinya nih, adalah Li, B, Be ya, sama B, gitu ya. Nah ketiga ini dia meskipun dia golongan 1A, Be 2A, B3A, tapi dia bukan logam, dia lebih cenderung mengikat atau berikatan kovalen, gitu ya. Lalu ada golongan B, B itu ialah golongan transisi, gitu ya. Oke, nah, gitu ya. Terus kalau dia non logam, itu dari golongannya itu adalah 4A, 5A. Ini umumnya ya, jadi masih ada pengecualian, tapi ini umumnya aja supaya mudah menghafalkannya. Dan 7A, lalu ada 8A. Oke, nah tambah lagi nih ada kecualinya, Sn dan Pb. Oke, SNPB ini meskipun dia di golongan 4A, tapi dia itu merupakan sebuah logam, bukan sebuah non logam. Ya, ini perbedaannya. Mungkin lebih enaknya sih kalian menyiapkan SPU gitu ya. Yang dia itu ada data warna unsur logam dan logam. Itu memudahkan sekali. Jadi aku sarankan kalian beli tabel periodik unsur pada bahasa ini ya, supaya mudah dalam mengidentifikasi. Nah, ternyata dari alam ini ada ikatan campuran. Contoh ya, ada senyawa NaOH. NaOH itu terdiri dari 3 atom, Na, nomor 11, O, lalu ada H. Secara konfigurasi Na itu 2, 8, 1. O itu 2, 6, H itu 1. Kita cek elektron valensinya. Na itu 1, O itu dia 6, dan H itu dia 1. Na itu 1 dan dia bukanlah Li, maka dia disebut dengan logam. Karena dia logam, maka dia cenderung mengion. Ngapain dia mengionnya? Yaitu dengan cara melepaskan 1 elektron. Jadi apa dong? Jadinya ionnya apa? Na plus. Gitu ya. Pak, kenapa nggak ada titiknya? Kan awalnya dia 1. Kalau plus dia hilang, berarti dia udah nggak ada titik dong, gitu ya. Nah, sedangkan si O itu dia, karena dia 6, berarti 6A, dan H juga dia 6. Oh ya, ini ada H-nya. Oh ya, ada H. Nah, maka dia itu adalah merupakan unsur non-logam. Kalau logam itu cenderungnya itu dia membutuhkan. Ya, dia berarti butuh 2 elektron. Kalau ini dia butuh 1 elektron. Ketika dalam senyawa itu yang butuh ada 2,
maka kita buatlah dia ikatan. Oke? Nah, apa dong katanya? Ikatannya berarti ikatan kovalen. Kenapa? Karena saling butuh. Oke? Nah, berarti kita buatkan dong kalau gitu. Ada O, ada H. Si O itu nomor atomnya, valensinya itu 6. Berarti kita buatkan dong 6 ya. Kalau H itu 1, maka si H ini dia akan minta ke si O, atau sering atom dengan O itu satu-satu. Satu dari H, satu lagi dari O. Berarti O tinggal berapa dong? Tinggal 5, karena dia punya 6. 5 kita pasangkan. Nah, ada yang nggak berpasangan satu. Supaya dia stabil O-nya, maka dia itu akan menarik satu elektron. Oke. Yang namanya negatif, berarti dia menarik satu elektron. Jadilah elektron yang di sini. Kalau gambarkannya itu warnanya warna biru ya. Nah, oke. Nah, jadilah dia ion negatif. Sehingga kalau kita buat Lewis dari NaOH, itu akan bentuknya seperti ini. Na plus dan O H. Antara siapa ikatan ion? Itu antara ion Na plus dan ion OH-. Ini disebut ikatan ion antara Na plus dan OH-. Lalu mana ikatan kovalen? Ini kovalen. Maka dia disebut dengan ikatan campuran, yaitu ada ikatan ion dan ada ikatan kovalen. Kovalen yaitu kovalen yang murni. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya lagi. Coba boleh disisut dulu ya, kalaupun kalian dulu ya. Kenapa akan hapus yang ini? Oke, nah ini NaOH. Jadi si kovalen ini dia akan mengion ketika si jumlah atom pusatnya itu dia tidak stabil. Dia cenderung mengion atau dia melepaskan, gitu ya. Nah, berikutnya lagi ada soal seperti ini nanti di dalam mungkin ulangan ataupun enggak latihannya. Ada sebuah molekul NH4Cl. Ya. Nah, apakah dia kovalen ataukah tidak? Karena ada 3 atom, berarti kita nggak bisa menentukan dia kovalen ataukah tidak. Gitu ya. Kita cek dulu. N itu 7, 2 dan 5. H itu 1. Dan Cl itu 17. 2, 8, 7. Secara definitif berarti N ini dia butuh 3. H itu butuh 1. Dan Cl itu butuh 1 juga. Pak, kalau butuh semua, kovalen dong. Nah, ternyata di sini tidak. Dia bukan kovalen. Pertama ya, atom mana yang menjadi atom pusat? Itu ialah atom yang jumlahnya paling sedikit dan paling kiri. Ya, kalau di sini ya, berarti kita ambil atau enggak jumlah atom yang paling banyak butuh. Berarti dia atom pusat ya. Nah, kita gambarkan si N. N itu dia seperti ini. N. Oke. Lalu ada hanya 4. Kita buatkan hanya 4. Filenya di mana? Nah, kita coba cek dulu 4 dulu ya. Si H itu dia minta 1 ke N ya. Dan setelah kemarin tadi kita ketahui bahwasannya si dalam NH ini terjadi ikatan kovalen koordinasi antara ya, oke. Nah, ini koordinasi ya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kalau kita lihat di sini ternyata si N sama si H ini itu kekurangan 1 elektron. Kenapa Pak kekurangan? Coba kita cek. H-nya 1, N-nya ada 5. Harusnya kalau N-nya 5 ditambah hanya ada 1, 2, 3, 4, itu di 9 dong. Tapi kenapa dia ada 8 elektronnya? Nah, satu lagi itu dilepaskan. Maka muncullah tanda positif. Artinya apa? Artinya dia telah melepaskan
satu elektronnya yang seharusnya dia 9, 5 dari N, 4 dari H, tapi ada 8 supaya stabil, maka dia lepaskan. Nah, supaya dia menstabilkan NH4 ini, maka muncullah Cl. Coba Cl itu kan 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia nggak stabil juga, maka dia narik satu elektron gitu ya. Nah, dia narik berarti ionnya akan menjadi negatif. Ya. Nah, maka terjadilah sebuah reaksi sebuah interaksi antara NH yang 4 yang plus dengan Cl yang ini. Maka disebut dengan ikatan ion antara siapa? Antara NH4 plus dan Cl min. Nah, ini membuktikan bahwasannya yang positif itu tidak hanya logam saja. Ternyata ada ikatan antar non-logam yang merupakan diisokation. Ini kation senyawa organik ini ya, anorganik ini ya, NH4 plus. Lalu kovalennya itu ada di sini. Ya, ini kovalen, ini kovalen. Ada dua jenis kovalen di sini dong berarti. Pertama itu ada kovalen yang ini. Apa namanya nih? Kovalen apa namanya? Koordinasi, Pak. Koordinasi gitu ya. Lalu ada koordinasi gitu ya. Lalu ada yang ini. Karena kovalen murni. Sehingga kalau ditanyakan di soal nanti, ada berapa jenis ikatan yang terjadi pada NH4Cl? Itu ada 3. Pertama ada ion, yang kedua ada kovalen murni gitu ya. Yang ketiga ada kovalen koordinasi. Oke, sampai sini bagaimana dipahami antara ikatan kovalen koordinasi dan campuran? Lumayan Pak, ngerti Pak. Oke, siap kalau paham ya. Tenang, ini kan direkam soal Pak, jadi kan bisa mengulang lagi kalau mau ulangan ya. Oke, waktunya 5 menit lagi. Sebentar ya, Bapak stop recording dulu.